Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak. Silakan duduk, silakan duduk. Ya. Kalau boleh tahu, tadi kesini naik apa ya? Sendirian naik motor Pak. Apa kabar? Luar biasa sehat Pak. Baiklah, mungkin Pak Ananda datang ke sini ada keperluan. Ya. Sebelumnya Bapak ingin mengenalkan diri dulu. Ya. Nama Bapak Gali Rahmadan. Ya. Di sini Ananda bisa memanggil Bapak aja gitu. Dari Pak. Baiklah, di sini ada keperluan apa gitu? Jadi saya di sini ingin melakukan konseling karena saya memiliki masalah pribadi yang mengganggu kehidupan saya sehari-hari Pak. Baiklah, mungkin sebelumnya apakah Ananda udah pernah melakukan konseling gitu? Oh, ini baru pertama kali saya melaksanakan konseling Pak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwa konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu saya, dan masalah itu klien itu kamu. Ya, Pak. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya Pak, saat kita berbicara ini apakah keamanan dari pembicara yang kita lakukan ini bisa dijaga Pak? Baiklah, mungkin di sini untuk semua data yang apapun yang Anda ceritakan, Anda ceritakan secara yang pribadi kan, di sini BK di sini memiliki apa tuh kode etik, yaitu janji konselor, dan itu asas kerahasiaan, di mana di sini data-data yang Anda berikan itu tidak bocor kemana-mana. Iya baik Pak. Baiklah, di sini mungkin sebelum kita melakukan konseling, Ya Pak. di sini kita melakukan persetujuan untuk waktu konseling. Ya. Di sini kira-kira apakah 30 menit kurang atau lebih? Apakah cukup gitu? Cukup Pak. Mungkin di sini agar kita tidak terlihat kaku, Anda bisa duduk secara serileksnya Anda ini. Terima kasih Pak. Baiklah, mungkin daripada berlama-lama, silakan Anda menceritakan masalah yang Anda hadapi. Pak, jadi di sini saya masuk ke sekolah Pak. Namun di sini saya memiliki sebuah sifat yang buruk, yaitu saya kecanduan game judi online. Yang membuat saya ini merasa bahwa saya ingin meninggalkan judi online ini karena saya merasa ini sepertinya sudah tidak baik lagi bagi kehidupan saya Pak. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu, Ananda itu awal mula bermain judi online itu sejak kapan? Kalau berbicara mengenai waktu saya bermain judi online ini sudah cukup lama Pak. Saya bermain judi online ini saya sejak SMP, sejak masih dibilang masih sangat muda Pak, masih polos di situ Pak. Saya sudah mulai mengenal yang namanya judi online. Kalau boleh tahu, waktu pertama kali mengenali judi online itu dari siapa atau dari mana gitu? Pertama kali saya kenal judi online itu saya lihat orang terdekat saya, dia itu memain slot namanya mahjong itu, dan saya pertama kali disuruh untuk menjadi bayar uang ke apanya itu, ke adminnya, baru saya minta supaya dapat pasti bermain. Dan dari situ saya lihat dia main main menang, jadi dari situ saya mulai penasaran dan saya coba-coba dan akhirnya sampai sekarang kecanduan Pak. Jadi awalnya ya kayak ya rasa ingin tahu gitu ya. Iya, dari rasa ingin tahu saya bermain, saya coba-coba, rupanya saya terikat Pak. Nah, awalnya itu mengeluarkan uang berapa kamu untuk melakukan isi saldo atau apa gitu untuk bermain judi online gitu? Itu kalau pertama kali itu kan saldo paling kecil itu 50.000, jadi kebetulan saya ada uang 50.000, ya saya coba 50.000 Pak. Pertama kali itu saldo saya 50.000. Awal mula saya bermain itu Pak. Nah di situ waktu kamu ngisi saldo itu kan kamu bermain itu apakah menang atau kalah gitu? Kebetulan karena saya sudah pengalaman lihat teman saya bermain, saya mempraktekkan yang dia praktekkan. Kebetulan hari itu saya menang Pak. Itu awal mula membuat saya ketagihan dari bermain judi online. Itu ketika kamu mengisi saldo 50.000, ya, itu menangnya itu dalam jumlah berapa gitu? Kisaran itu kalau ngomong jumlah pertama kali menang itu 150.000 Pak. Lebih besar daripada modal yang saya keluarkan. Makanya
dari situ saya mulai tertarik dan penasaran Pak, mengetahui lebih dalam lagi mengenai judi online itu Pak. Nah, ketika kan kamu dapat uang 150.000 tuh, Ya. itu kamu semuanya tuh kamu pakai untuk saldo lagi, apakah ada yang kamu ambil untuk keperluan lain gitu? Oh, itu saya putar Pak. Saya juga teman, saya juga mengikuti gaya pergaulan hidup kawan-kawan ya. Itu dari untungan 150.000 itu kan di dalam permainan itu masih 50.000, saya tambah 50.000 lagi, di saldo saya 100.000 dan 100.000 saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya, kehidupan sosial saya, merokok, minum gitu Mas. Baik, mungkin di sini kamu itu bermain game judi online itu apakah di handphone ataukah di warnet atau di komputer gitu? Oh, karena saya puji Tuhan sudah memiliki HP, saya bermain di handphone Pak, karena lebih mudah, bisa diakses dimanapun, kita bisa main sambil ngopi, sambil ngerokok itu Pak. Apakah ada jadwal-jadwal tertentu kamu main apa gimana gitu? Selagi saldo belum habis saya hajar terus Pak, mau sampai jam berapa pun saya hajar. Jadi misalnya ya apakah itu sangat mengganggu aktivitas yang lain gitu semenjak kamu bermain game online gitu? Setelah saya mengikuti judi online ini Pak, sepertinya saya merasa ada sesuatu yang mengganggu saya Pak, sangat terganggu di kehidupan sosial juga, saya banyak meninggalkan aktivitas positif gitu Pak. Jadi judi online ini saya tinggalkan kalau bisa. Apakah kamu kan bermain judi online? Apakah orang tua itu tahu kamu bermain judi online atau enggak? Nggak pernah tahu Pak, saya diam-diam. Jadi nggak marah, takut sama kecewa dengan saya. Jadi kamu bermain game online dari dulu itu nggak ada yang tahu gitu ya, orang tua kamu gitu? Nggak ada yang tahu Pak. Itu sekarang kan kamu duduk di kelas 2 SMA. Iya Pak, benar Pak. Dari dulu apakah kamu dalam kayak mengikuti pendidikan sekolah atau apakah ada berpengaruh besar dalam pendidikan gitu? Kalau lagi di sekolah itu pengaruhnya kadang pengen main aja gitu Pak. Guru menjelaskan itu, apalagi kalau kita belajar matematika itu, guru itu kebanyakan ceramah membuat bosan, jadi kita cari-cari waktu untuk main di apa. Itu kan sekarang ini zaman sudah semakin gila gitu kan teknologi. Kalau ini meja saya taruh HP, taruh buku, jadi dia menjelaskan saya bermain Pak. Itu saya kecilkan gitu kan, jadi saya semua teman di samping saya diam aja itu, kalau kita menang kita makan gitu Pak. Apakah itu apa tuh waktu ya di sekolah tuh pernah kena tegur guru ataupun pernah kena ambil HP-nya, kena sita gitu gara-gara bermain game video gitu? Karena teman saya sudah calling-callingan ya dia mata-mata saya Pak gitu Pak. Aman. Itu kan di saat kamu bermain kan di situ kan guru sudah menjelaskan Iya, kamu bermain game online gitu, aku tuh bermain game online. Apakah ada pengaruh untuk hasil belajar? Apakah kalau waktu ulangan kamu nggak tahu gitu jadinya? Iya, kalau dari situ Pak sangat berpengaruh Pak, ujian jadi nyontek teman gitu, jadi serba tergantung dengan teman sih Pak, teman yang kita suap itu kan, jadi tergantung sama dia, kita kurang mandiri gitu istilahnya Pak. Pernah nggak kamu kayak di saat kayak kamu tuh kalah, benar-benar kalah, namun kayak kepengen main, jadi uang nggak ada itu ada niatan apa gitu? Kalau dari situ sih pengalaman juga pernah, kan kita nggak selamanya selalu di atas, pasti ada masa terpuruk. Ketika terpuruk itu ya kita lakukan berbagai cara lah bagaimanapun supaya bisa isi saldo di sebagai itu, seperti nabung, misalnya pinjam uang teman, tapi kan kita kalau menang kita balikin gitu, ada jaminan gitu, jadi teman percaya ataupun orang-orang terdekat atau selama penjudi juga gitu Pak. Kalau boleh aku tahu saldo yang pernah kamu isi paling besar gitu berapa dan berapa gitu yang kamu dapatkan dari saldo tersebut? Kalau saldo paling besar itu 500.000 dan keuntungan itu sampai 2,5 juta Pak. Jadi ya cukup banyak gitu ya? Cukup banyak Pak, itu bukan banyak lagi Pak, sangat luar biasa lah keuntungannya itu. Memang judi online ini menjanjikan kalau kita memang sudah tahu Pak cara bermainnya gitu. Nah di sini kan kamu kan seorang siswa, Iya. untuk uang 2 juta itu kan cukup banyak. Apakah kamu dengan uang itu kamu malah ada kegiatan lain selain judi online gitu? Oh,
karena saya sudah sangat percaya sama bapak punya kode etik. Selain bermain judi online ini saya juga gemar melakukan hubungan seksual pak. Saya hobi bersetubuh dengan wanita-wanita jalan pak. Saya gemar. Nah itu kami melakukan hubungan itu tahu dari mana gitu, informasi apa gimana gitu, tahu kok bisa jadi arah sana gitu. Nah, itu kan banyak pak dari sosial media, Instagram, Telegram, WhatsApp itu ada grup-grupnya kan. Istilahnya open BO gitu pak, jadi saya coba-coba, bayarannya juga nggak mahal, 300 kali main gitu pak. Jadi keuntungan paling main sambil minum sama perempuan yang lain, tambah semangat mainnya gitu pak. Nah untuk minum, untuk itu kan kecanduan seks itu juga kan. Iya. Itu kan biasanya kalau misalnya kamu melakukan itu kan biasanya malam. Iya. Apakah kalau malam itu ditanya orang tua itu apakah orang tua kan kamu habis minum ataupun apa gitu kan? Apakah orang tua kamu waktu pulang nggak curiga gitu kan? Malam-malam itu biasanya sekitar jam 12. Kalau itu biasanya kalau saya main sambil melakukan hubungan begitu pak, saya biasanya langsung bilang di rumah dia, saya bilang sama mama dari kerja kelompok, saya bohongi juga gitu pak. Gitu ya. Saya bermain seperti belum licin gitu pak. Tadi kan kamu kan minum, Iya. terus melakukan seks bebas gitu Iya. kan? Apakah itu ada seperti efek negatif atau gangguan kesehatan yang kamu rasakan gitu? Kalau gangguan kesehatan dari minum ini badan cepat sakit, tapi kalau dari hubungan seksual ini sepertinya saya merasa tidak ada yang dampak negatif. Saya lebih ingin melakukannya terus-terusan gitu pak, seperti kecanduan gitu, sama seperti bermain judi online, saya merasa menang terus misalnya saat hubungan seksual gitu pak. Dan kalau masalah badan itu kan di badan udah lelah, jadi apa, karena sering keluar malam gitu, jadi rentan gitu pak. Jadi kayak pegal-pegal Ya begal-begal, mudah ngantuk karena kebanyakan begadang gitu kan. itu orang tua nggak ada curiga sama sekali. Jadi paling kalau ditanya kenapa kok lemas, ngantuk mah gitu, begadang, lemas, ini minum obat pak. Waktu sekali misalnya keluar melakukan seks bebas minum itu bisa menghabiskan uang berapa kan bukan? Kalau itu kalau nginap di tempatnya itu misalnya bayar 300, malam 500, beli bebas paling sejuta pak, sejuta habis dalam satu malam. Jadi dari kemenangan judi online itu kalau misalnya nggak sebanding dengan apa tuh yang anda lakukan tuh ya seperti yang anda bilang tadi ya, seperti kayak pinjam dengan uang dengan teman gitu. Misalnya kalau kalah ya nggak ngesek gitu, kita fokus cari kemenangan dulu pak, tabung dulu kan. Tapi ya sepertinya kemenangan lebih berpihak pada saya pak, jadi lebih sering melakukannya gitu pak. Ini kan kamu masih kelas 2, Ya. bentar lagi kan kamu akan naik ke kelas 3. Apakah setelah SMA ini apakah ada niatan mau kemana gitu kan? Soalnya kan ini masih kelas 2, kelas 3 kan tamat mau kemana gitu. Kalau setelah tamat sih ininya melanjutkan ke perguruan tinggi, ke jenjang selanjutnya gitu pak, kalau ada rezekinya misalnya gitu. Nah, di sini kan kamu ingin ke yang selanjutnya, apakah apa gitu tindakan yang akan kamu perbuat untuk ke depannya? Ini kan masih kelas 2 atau kelas 3 gitu. Depannya itu ya saya ingin mengulangi judi online itu, sepertinya ini sudah enggak sesuai lagi dengan kehidupan saya. Orang tua maunya kita baik kok saya gini, saya juga memiliki kesadaran. Seiring bertambahnya dengan umur orang tua, saya juga sadar bahwa waktu orang tua nggak panjang lagi, jadi kapan lagi mau ngebahagiain orang tua gitu. Padahal harapan orang tua kan besar sama kita pak, jadi wanita juga ingin saya tinggali gitu, minum rokok nggak bagus untuk kesehatan gitu pak. Saya ingin mengubah arah haluan saya itu ke yang lebih baru lagi gitu pak. Saya ingin tinggalin dunia kelam saya ini, dunia kotor saya ini pak gitu. Nah betul yang kamu bilang tadi, untuk kalau uang diberi orang tua untuk jajan untuk apa gitu kan itu bisa ditabung untuk keperluan kamu gitu. Jadi keperluan yang baik-baik, bisa bantu orang tua juga untuk kedepannya membeli apa tuh barang yang kayak ya lebih bermanfaat dari itu. Jadi kayak yang kamu lakukan tuh ya kalau bisa dihilangkan, media itu ya kamu stop gitu kan. Jadi ya gitulah ya, untuk seks bebas itu kan
itu kan berganti-gantian, itu kan bukan cuma kamu tuh yang melakukan itu dengan seorang perempuan itu, jadi itu kan dapat menimbulkan penyakit, bagi minuman-minuman keras itu kan dapat kayak merusak tubuh gitu kan. Jadi kedepannya kamu ingin merubah gimana gitu? Saya ingin mengurangi dulu, ingin coba ikut agamaan, lebih aktif ibadah, lebih dekat dengan orang tua, harmonis dengan papa mama di rumah, dengan adik lebih akrab lagi gitu. Maunya nggak keluar malam lagi supaya bisa menjauhi dari keterikatan saya ini, Pak. Yang apa kau bilang tuh ya sudah cukup baik. Ya, Pak. Jadi untuk sekarang apa yang kamu rasakan gitu? Yang saya rasakan ya saya lebih rileks karena saya sudah melupakan sesuatu yang sejak lama telah saya tahan. Saya bingung dengan apa saya ingin mengutarakan yang saya rasakan, tetapi seperti sebuah perjodohan saya bertemu dengan Bapak, saya bisa melupakan apa yang saya rasakan ini kepada Bapak, dan saya merasa memiliki bahwa saya ini harus berubah gitu. Saya harus merubah sesuatu yang buruk ini menjadi yang lebih baik seperti yang diharapkan orang tua dan teman-teman terdekat saya dan keluarga juga gitu, Pak. Oke, mungkin sebelum kita akhiri yang konten pada hari ini, kita melakukan terapi terlebih dahulu. Iya, Pak. Coba kamu pejamkan mata. Iya, Pak. Yang relax itu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Bayangkan satu tempat yang bisa kayak membuat kamu nyaman, lebih rileks tanpa ada gangguan, merasa kayak ya kamu di tempat itu ya rileks aja gitu tanpa ada gangguan satu apapun gitu kan. Tempatnya sejuk, sekeliling ada kayak pemandangan-pemandangan yang bikin hati kamu kayak lebih sejuk, pikiran kamu lebih tenang, lebih fresh, lebih kayak ya nyaman aja gitu. Mau pikirin terus kan. Kayak merasa tenang di dalam suatu tempat tersebut. Apabila ada suara tepuk tangan 2 kali, kamu merasa bangun dan tubuh kamu kayak merasa lebih rileks. Kira apakah kamu sudah merasa kayak cukup rileks gitu? Saya merasa sangat-sangat rileks, Pak. Sangat-sangat bersemangat gitu. Baiklah, mungkin habis ini kamu mau kemana? Saya langsung pulang ke rumah, Pak. Apakah ada kata-kata yang kamu ucapkan terakhir ini? Saya ingin berterima kasih kepada Bapak atas masukan dan teknik yang Bapak kasih tadi, sangat membuat sesuatu yang positif bagi saya, dorongan supaya saya bisa tenang lagi, rileks, bisa mengumpulkan yang sesuatu buat tetap juga. Baiklah. Mungkin pada konser hari ini kita cukupkan sampai di sini. Iya, Pak. Bila apa ada kata apa, maaf. Saya izin pamit, Pak, ya. Ya.